kalau attack gitu sampai bener-bener deket yang sampai di in gitu. Kalian tahu gak sih kalau di Indonesia tuh talent show-nya ada penonton yang dibayar gitu. Nah kalau di Jerman penonton kalau mau masuk ke situ harus bayar. Dulu pas masih kecil sih, umur 4 tahun tuh ibuku ngedengerin aku kayak humming-humming gitu ke kaset kan sing along gitu. Terus menurut dia aku nggak fales gitu nyanyinya, jadi dimasukin ke tempat les musik. Dan kata orang di tempat les musik itu sebenarnya kayak apa ya, aku masih terlalu kecil gitu karena umur 4 tahun sebenarnya belum boleh karena banyak yang kendala dalam membaca. Tapi mamaku ngotot untuk ini dicoba aja, aku yakin kok dia pasti bisa gitu. Nah terus jadinya mereka mau nerima aku untuk trial, ternyata aku udah bisa baca juga. Jadi sejak saat itulah ya pokoknya apa ya, awal mula kesukaan dengan musik dan menyanyi itu dari situ. Yang bikin aku pengen ikut kompetisi sih sebenarnya karena kecintaan aku ya sama musik, terutama sama menyanyi gitu. Aku kan udah ke Jerman nih abis SMA untuk kuliah sebenarnya. Terus aku harus ngikutin sekolah bahasa dulu. Di sela-sela waktu dari sekolah bahasa ke mau kuliah ini, aku ngeliat ada iklan The Voice of Germany kan. Sebelumnya juga pernah ada kayak German Idol gitu. Aku udah daftar tapi aku nggak datang audisinya karena belum terlalu pede waktu itu sama bahasa Jermannya. Walaupun mereka jadinya kayak nelpon-nelpon mulu. Mereka nanyain kamu kapan datang gitu. Aku bilang kayak aku belum ready dan aku ngikutin The Voice of Germany karena aku merasa oke, mungkin ini saatnya gue udah ready, udah siap. Dan karena apa ya, nyanyi itu jadi passion aku sih, passion banget. Jadi aku pengen memberikan talenta aku kepada orang-orang gitu. Jadi nggak mau di sini. Apa ya perbedaannya? Kayaknya kalau di Jerman aku nggak tahu siapa-siapa sih di situ. Kan kalau di Indonesia, iya benar dari nol. Di Indonesia kan banyak anak-anak yang suka lomba bareng, terus ikutan gitu kan. Jadi kayak bisa, lu udah belum? Gimana juri-jurinya? Gini. Terus kalau di Jerman kan aku nggak tahu siapa-siapa gitu. Jadi bener-bener do it on my own. Dan ya gitu sih. Di Jerman antusiasmenya tinggi banget menurut aku ya. Apalagi karena orang sana tuh dari kecilnya ya, mereka benar-benar diajarin untuk menghargai culture. Dan museum-museum aja kan maksudnya bayarnya tuh nggak murah ya. Tapi orang tua tetap ngajak anak-anaknya tiap Sabtu Minggu ke museum, itu untuk menghargai culture juga kan. Di Jerman itu, kalian tahu gak sih kalau di Indonesia tuh talent show-nya ada penonton yang dibayar gitu. Nah kalau di Jerman, penonton kalau mau masuk ke situ harus bayar. Dan harga tiketnya tuh mahal banget, 750 ribuan atau tiket. Iya. Dan tiketnya selalu sold out. Jadi ya mungkin itu perbedaannya ya. Kalau di sana orang datang karena mereka mau nonton beneran. Karena mereka nganggepnya kita konser. Perubahannya pasti banyak dari eksternal. Kayak orang recognize aku sekarang bukan sebagai Audi doang, tapi sebagai winner of The Voice of Germany dan sebagai singer. Terus juga pastinya kayak musisi-musisi yang dulu aku cuma bisa ngelihat mereka di TV gitu, sekarang kayak bisa punya interaksi langsung gitu kan. Dan jadi belajar banyak juga sama orang di bidangnya gitu. Yang dulu aku cuma bisa mimpi kayak aku pengen banget jadi penyanyi, aku pengen gini. Nah sekarang udah perlahan-lahan kebuka jalannya gitu. Dan apa ya, mungkin dari orang-orang sekitar yang tadinya nggak pernah ngobrol sama aku jadi kayak mau deket gitu, itu juga banyak ya. Pokoknya kayak teman-teman sekolah, bukan teman-teman sekolah sih, maksudnya orang yang kenal di sekolah, yang tadinya nggak pernah mau ngomong sama aku gitu, atau nggak pernah
kayak menganggap aku ada, cuman follow-followan doang kan. Tiba-tiba jadi, kamu masih inget gak sih sama aku? Kamu keren banget loh. Aku bener-bener gak heran deh kalau kamu menang. Gitu, banyak. Bahkan aku gak follow mereka kan. Kayak bilangnya kayak, kok kamu sombong banget sih? Padahal kita dulu satu sekolah loh. Gitu. Kita dulu berteman. Kita aja gak kenal gitu, mohon maaf. Culture shock pas pindah ke Jerman pasti banyak ya. Apalagi cuacanya gitu kan kayak nggak pernah kena winter sebelumnya. Terus tinggal di Jerman long stay gitu langsung kena winter, sempet sakit juga itu sebelum The Voice. Dan apalagi ya, semuanya kan harus mandiri, nggak ada jasa-jasa yang terlalu membantu kan kalau di Jerman. Di Jerman sebenarnya beda-beda ya, kita nggak bisa sama ratain, dan di negara manapun sebenarnya pasti ada ya, apalagi terhadap orang yang nggak terlihat sama gitu. Bahkan ya di negara Asianya sendiri pun ada blok-blok gitu loh. Tapi ya puji Tuhan aku nggak pernah ngalamin yang terlalu parah sampai kayak diludahin atau apa gitu sih. Soalnya kan orang-orang kalau dengar ceritanya banyak ya yang katanya parah banget sampai diludahin atau sampai diapain nggak tahu lah. Paling aku sering diiniin sih kayak di nihau gituin atau di cangcingcongin kayak gitu. Iya di jalan. Pertamanya aku shock banget. Aku shock banget karena mereka kalau attack gitu sampai bener-bener deket yang sampai di gitu, sampai kayak di stomp kayak gitu. Cuman kesini ya udah semakin biasa sih. Lumayan, aku kan waktu pertama kali ngelewatin suatu jalan gitu ya. Jalannya tuh ya pokoknya isinya campur banget kan, ada yang dari kayak nggak tau lah, pokoknya orang-orang yang seperti itu ya, yang tinggal di pinggir jalan. Terus kayak setelah kayak gituin aku nggak lewat jalan itu selama setahun kali. Trauma banget sih jujur. Don't you know that this is torture, how you make me feel. Terus mereka abis kita selesai satu take itu mereka kayak bener-bener bravo sampai kayak gitu.